Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum memasuki ibadah kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Mari kita memberikan puji dan hormat kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memimpin dan menjaga hidup kita. Saya undang bangkit berdiri, kita awali ibadah ini dengan menaikkan pujian pembuka dari NR 13, Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita Minggu 14 Februari 2021 boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai saudara sekalian, mulia bagi Bapa. Nats pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 10 yang mengatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian sambutan dari NR 24, Ku Percaya Allah Bapa, bait 1 sampai 3. Ku percaya Allah Bapa,
dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya Bapak Ibu, mari pada saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang membawa dosa-dosa kami. Kami menyadari seringkali kami lupa akan kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah pada saat ini kami memohon pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang lebih taat lagi kepadamu. Bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah seru doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan memohon pengampunan daripadanya, inilah berita anugerah yang dinyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya Bapak Ibu, silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita dengan menaikkan pujian dari NR 30, Ya Tuhan bimbing aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada minggu ini. Kembali kami dihimpunkan sekalipun via online. Kami percaya Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami. Dan saat ini kami akan kembali membaca, mempelajari, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kembali diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita sebagaimana diatur oleh sinode, kemuliaan Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Pembacaan terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehormatan atau kemuliaan adalah hal yang orang cari di dalam kehidupan ini. Uang dan jabatan bisa menjadi faktor penting bagi seseorang agar ia menerima penghargaan atau penghormatan dari orang lain. Di dalam dunia kerja, orang mengejar satu prestasi jabatan karena ingin dihargai, karena ingin menerima penghargaan, penghormatan. Demikian juga Bapak Ibu dengan apa yang ia miliki, seperti misalnya kendaraan, tempat tinggal, perhiasan. Hal-hal ini bisa menaikkan martabat atau prestise orang di depan sesamanya. Di sisi lain, Bapak Ibu, orang-orang zaman now yang hidup saat ini terpengaruh dengan budaya instan, serba mudah. Mereka tidak tahan dengan apa yang kita sebut sebagai kesulitan, tantangan, atau penderitaan. Bahkan kalau ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mereka yang hidup di zaman now saat ini akan menolak peribahasa seperti itu. Kalau bisa tidak usah berakit-rakit, tidak usah bersakit-sakit.
Apa yang mereka inginkan, mereka capai, cukup dicapai ya dengan mudah, dengan instan. Nah, itulah mungkin budaya yang mempengaruhi kehidupan orang-orang zaman ini yang serba instan, serba mudah. Hal-hal tidak perlu diperjuangkan dan seterusnya. Di dalam dunia kerja misalnya anak-anak muda zaman now tidak tahan banting dengan berbagai kesulitan, tantangan yang ada. Mereka berhenti dari tempat kerja yang satu, masuk lagi ke tempat kerja yang lain, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus dimuliakan. Namun di balik peristiwa itu ada makna penderitaan. Ada makna suatu tugas yang harus Yesus emban, yang tidak mudah. Di dalam kisah ini, Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya membacakan, dikatakan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menjadi murid yang terdekat dengan Yesus, dan mereka dikatakan diajak ke sebuah gunung yang tinggi. Nah, gunung atau bukit di dalam misalnya kisah-kisah Perjanjian Lama itu sering digambarkan sebagai tempat kehadiran Allah, di mana Allah menyatakan diri. Dan di situ dikisahkan Yesus berubah wujud. Yesus tampil dengan penuh kemuliaan, dikatakan dengan cahaya yang berkilau-kilauan. Dan cahaya ini dapat menyimbolkan mengenai kebesaran, keagungan yang terjadi saat itu. Lalu dalam peristiwa itu dicatat, Bapak Ibu, dikatakan datanglah Elia dan Musa. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Beberapa penafsir berpendapat bahwa kehadiran Musa dan Elia ini dapat mewakili Perjanjian Lama, nabi-nabi Perjanjian Lama dan juga hukum Taurat. Dikatakan di situ mereka bercakap-cakap. Tetapi memang di dalam pembacaan kita tidak diberi keterangan apa yang sebenarnya sedang mereka percakapkan antara Yesus, Musa, dan Elia. Tetapi kalau kita merujuk ke bagian yang lain, Bapak Ibu, misalnya di dalam Injil Lukas, di sini ada keterangan lebih jelas ya. Lukas misalnya pasal ke-9 ayat 30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Hal ini, percakapan mereka sebenarnya mau berbicara mengenai penderitaan, mengenai tugas yang harus Yesus emban. Dan kehadiran Musa dan Elia hendak menyatakan bahwa penderitaan Yesus sudah dekat. Dan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, di balik peristiwa ini, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, ada sebuah tugas yang berat yang harus diemban, yaitu jalan salib. Jalan penderitaan di mana Yesus harus mati menderita sebagai kurban penembus dosa untuk menyelamatkan dunia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, di dalam peristiwa ini digambarkan juga Petrus tidak memahami mengenai kemesiasan Kristus. Petrus melihat kemesiasan hanya sebagai sesuatu yang mulia, yang menakjubkan. Namun Petrus tidak memahami ada penderitaan di balik kemuliaan itu. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Petrus tidak menangkap maksud ini.
Seorang penulis anonim mengatakan, bagian ini menunjukkan ketragisan. Di dalam posisinya yang paling dekat dengan kebenaran, Petrus kehilangan kebenaran karena silau oleh kemuliaan. Ia ingin menjadi berharga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan seringkali orang terjebak seperti Petrus, ingin menjadi berharga, ingin dihormati, menjadi terpandang, menjadi berharga. Memang jabatan dalam sebuah pelayanan gerejawi, misalnya sebagai BP, Badan Pengurus Penatua, ataupun pendeta, dapat dipandang sebagai panggilan yang mulia yang Tuhan berikan melalui jabatan itu. Namun di sisi lain, orang bisa menyalahartikan hal itu sebagai prestise atau sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan derajat atau martabat seseorang melalui jabatan kepelayanan itu. Misalnya Bapak Ibu melayani di gereja besar atau gereja kecil, seorang pendeta misalnya, itu dapat mempengaruhi prestise atau martabat orang tersebut dan respon orang terhadapnya. Sharing pengalaman sebelum saya melayani di Jembatan Hitam, saya banyak terlibat di dalam pelayanan pelawatan besuk. Dan ada seorang ibu yang sangat concern dengan pelayanan ini, memperhatikan jemaat melalui besuk dan juga pelawatan. Ibu ini sebenarnya adalah orang yang berada, orang yang cukup terpandang, tetapi sangat rendah hati dan juga sederhana, baik itu dalam penampilan, ketika dia berkomunikasi. Nah, pelayanan ibu ini sangat luar biasa Dia jadi di belakang layar, dia banyak memperhatikan pergumulan jemaat yang kesusahan, yang sakit, orang-orang tua. Dan saya pada saat itu sebagai tim pelawatan juga banyak menerima informasi-informasi terkait dengan jemaat yang kami layani. Dan saya juga selalu menginformasikan misalnya ada seorang orang tua yang hidup sendiri dan tidak lagi diperhatikan dengan anak-anaknya, dan saya informasikan kepada ibu ini. Lalu secara diam-diam ibu ini memperhatikan dengan dia memberikan sesuatu, apakah itu berupa bingkisan, kado, ataupun uang yang dia selipkan dalam amplop. Dan itu dia lakukan tanpa diketahui siapapun, orang lain. Dan bukan hanya hal itu, ada begitu banyak hal yang sudah dia lakukan yang sebenarnya tidak diketahui juga oleh gereja tetapi telah menyapa dan menjadi berkat bagi jemaat yang membutuhkan. Ia seperti burung gagak yang tiba-tiba datang dalam pergumulan Elia, lalu Elia bisa merasakan berkat itu. Nah Bapak Ibu, ia tidak mencari prestise, derajat atau kehormatan. Pelayanannya tersembunyi, tetapi menyentuh dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari perenungan kita, peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung ini memberikan dua makna kepada kita, seperti satu koin dengan dua sisi. Yang pertama, makna kemuliaan, di mana Yesus dimuliakan, karena memang Dia adalah Allah. Dalam pelayanan Dia, Yesus layak untuk dimuliakan, kita sembah. Tetapi makna yang kedua, di balik kemuliaan itu ada penderitaan, yaitu jalan salib, tugas yang harus diemban, yang tidak mudah. Dan rencana Allah untuk dunia yang berdosa digenapi melalui salib.
sebagai simbol dari penderitaan, tetapi salib juga simbol kemuliaan dan juga kasih. Tentu setiap kita yang mau melayani Dia menjadi pengikutnya yang sejati. Setiap kita yang mau ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah, kita juga harus siap memikul salib. Yesus pernah berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami kembali sebagai pelayan-pelayan, murid-murid-Mu. Biarlah kami boleh melihat bagaimana Engkau telah menjadi teladan. Karena itu kami memuliakan Engkau. Karena pengorbanan Engkau, penderitaan Engkau untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menolong setiap kami untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam pelayanan kami. Memberikan kemurnian, kami tidak mencari penghormatan, kemuliaan untuk diri sendiri. Tetapi kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan untuk boleh dipakai menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga bersyafaat dan terus berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami di dalam penyelesaian pandemi. Terima kasih untuk proses vaksinasi yang saat ini sudah berjalan. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan melalui vaksin ini. Masalah pandemi bisa terselesaikan. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami, untuk pemulihan ekonomi di tahun ini. Kiranya Tuhan bekerja atas banyak hal, komponen yang ada di dalam bangsa dan negara kami ini, untuk menggerakkan ekonomi kembali, memulihkan keadaan ekonomi negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja-Mu yang sampai saat ini Tuhan percayakan untuk tetap melayani, menyapa jemaat melalui pelayanan online, melalui ibadah online, sekolah minggu, untuk KTB Remuda, untuk kegiatan belajar PAUD Cahaya Kasih, ajaran baru di tahun ini. Kiranya Tuhan tolong. Dan kami juga mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan lain, untuk rencana pelayanan pemberkatan di bulan Februari ini. Untuk saudara kami, ada 2 pasang mempelai, dari Renaldi Setiawan dan Yolanda Oktaviani, dan penatua Elitan dan Francisca Yolanda. Kami berdoa untuk persiapan mereka. Kiranya Tuhan persatukan mereka di dalam pemberkatan ibadah yang kudus. Mereka untuk membentuk keluarga yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu, baik di Jembatan Hitam maupun di POS. Dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, usaha, pekerjaan. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Tuhan menolong apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi kami, doa-doa kami, untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami. Kami menyerahkan Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna, dan kami mau menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut. Dan bagi jemaat yang tidak memiliki fasilitas transfer, jemaat dapat mengumpulkan persembahan, kemudian membawanya pada saat kita sudah beribadah kembali secara normal. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik itu untuk kesehatan, pekerjaan, dan keluarga, untuk semua yang kami terima daripada-Mu. Dan pada saat ini kami memberikan ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Bapa, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita naikkan pujian dari NR 316, Ingat akan nama Yesus. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, jadilah saksi Kristus yang setia. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.